Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang hadir kembali menjumpai Anda. Hari ini Kamis 25 Desember 2025. Kali ini bersama saya Fahmi Andrian. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang hari ini. Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengajak umat untuk menjadikan keluarga sebagai tempat pertama menumbuhkan nilai kasih, saling pengertian, dan kepedulian sosial. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan semua kabupaten terdampak bencana di Aceh akan terhubung pada tanggal 27 Desember. Saudara, kita akan mengikuti informasi teraktual dari Nataru. Saudara, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengajak umat Katolik untuk menjadikan keluarga sebagai tempat pertama menumbuhkan nilai kasih, saling pengertian, dan kepedulian sosial sekaligus memperkuat solidaritas di tengah tantangan kehidupan bermasyarakat. Keluarga menjadi tema utama yang diangkat pada momen Hari Raya Natal tahun 2025. Gereja menekankan pentingnya peran keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menjelaskan urgensi tema keluarga. Ia menilai keluarga-keluarga zaman sekarang menghadapi berbagai macam tantangan yang tidak mudah. Maka dari itu, Uskup Agung Jakarta berharap peristiwa Natal menjadi momen yang memotivasi dan menginspirasi keluarga menuju kesempurnaan kasih. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Kristiani memaknai Natal tahun ini sebagai panggilan untuk kembali merawat keluarga yang merupakan tempat pertama di mana kasih, iman, dan harapan dilahirkan. Keluarga adalah jantung kehidupan berbangsa. Dari rumah-rumah yang utuh dan penuh kasih, lahir gereja yang kuat, masyarakat yang rukun, dan Indonesia yang berpengharapan. Di tengah arus polarisasi, tekanan ekonomi, dan dampak bencana yang dirasakan banyak keluarga, Menak menekankan rumah harus menjadi ruang aman bagi iman dan kemanusiaan. Diketahui Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia menetapkan tema Natal tahun 2025 yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ia juga mendorong umat agar semangat Natal diwujudkan dalam tindakan nyata bagi sesama. Saudara, untuk mengetahui informasi bagaimana perayaan Natal di lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Utara, kita akan terhubung bersama Krismanto. Krismanto, silakan. Baik, Asril silakan dengan informasi selengkapnya. Asril. Azril? Ya, kami mengalami kendala teknis bersama Azril Nasution. Kami masih mencoba kembali menghubungi Azril Nasution. Azril?
Baik saudara, kita mengalami kendala teknis bersama Azril Nashiton. Nanti kami akan mencoba kembali menghubungi Azril. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, TNI Angkatan Laut bersinergi dengan Kementerian Perhubungan serta instansi maritim terkait menggelar operasi pengamanan terpadu. Operasi tersebut mencakup jalur lintas laut, sungai, danau hingga titik penyeberangan strategis di seluruh wilayah perairan Indonesia. TNI Angkatan Laut berkomitmen penuh dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Bersinergi dengan Kementerian Perhubungan serta instansi maritim terkait, TNI AL menggelar operasi pengamanan terpadu yang mencakup jalur lintas laut, sungai, danau, hingga titik penyeberangan strategis di seluruh wilayah perairan Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi transportasi laut yang menghadirkan Asops Kasalaksda TNI, Yayan Sofian, Pangkol Linlamin Laksda TNI Rudi Aviantara, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Masyhud, Direktur KPLP Kementerian Perhubungan Henry Ginting, Kepala KSOP Tanjung Priuk Heru Widada, dan para pejabat terkait lainnya. Asops Kasal menyampaikan bahwa kolaborasi antara TNI AL dan Kemenhub sangat diperlukan terutama dalam momentum Nataru ini. Asop meminta agar terus dilakukan pengecekan terhadap sarana prasarana keselamatan dan kesehatan yang ada di kapal-kapal yang akan digunakan untuk mendukung Nataru. Selain itu, TNI AL juga menyiagakan KRI dan personilnya dalam mendukung pengamanan Nataru di lokasi-lokasi pelabuhan yang menjadi titik kepadatan Nataru. Dengan penataan gelar seperti itu, kita tidak berharap musibah itu terjadi, tetapi dengan upaya-upaya preventif, kolaborasi bersama antara TNI Angkatan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian Kesehatan, dengan BMKG, dengan Dinas Perhubungan, dengan Basarnas, dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sebagainya, kita siap untuk tanggap segera. Pengamanan terpadu Nataru 2025-2026, operasi pengamanan ini dijadwalkan berlangsung mulai 7 hari sebelum Natal 2025 hingga 7 hari setelah Tahun Baru 2026. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Seluruh umat Kristiani yang saya hormati. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air dan dimanapun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, di tengah perayaan Natal tahun ini, hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di tanah air. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga di beberapa tempat di tanah air kita. Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Juga marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Mari kita jadikan Natal sebagai momentum untuk memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial, dan meneguhkan semangat gotong royong. Kita harus bersatu, bekerja sama, mengatasi segala perbedaan untuk kepentingan rakyat kita yang kita cintai. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan pribadi, saya ucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air. Semoga damai dan pengharapan Natal menyertai saudara-saudara sekalian.
Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, untuk mengetahui informasi bagaimana perayaan Natal di lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Utara, kita telah tersambung bersama M. Azril Nasution langsung dari Sumatera Utara. Selamat petang Azril, silakan dengan informasi selengkapnya.
Baik, selamat petang juga Fahmi dan pemirsa, dapat kami sampaikan suasana haru menyelimuti setiap rangkaian prosesi perayaan ibadah Natal tahun 2025 di Gereja Kristen Protestan Desa Aik Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Setiap para jemaat dan juga warga turut mengikuti arahan maupun anjuran yang telah diberlakukan oleh pihak kepanitiaan gereja dalam sesi perayaan ibadah Natal tahun 2025 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Fahmi, ada yang berbeda pada tahun ini dilaksanakannya perayaan ibadah Natal bagi warga yang tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan lantaran masyarakat di Kecamatan Batang Toru, Desa Ngadol ini harus merayakan setiap sambutan maupun rangkaian kegiatan prosesi perayaan ibadah Natal ini harus berada di pengungsian dan juga penuh kesederhanaan. Meskipun mereka harus merayakan dalam pengungsian dan kemudian ini penuh kesederhanaan, namun memang perayaan Natal ini tampil dengan hikmat dan juga penuh sukacita. Dan dapat kami sampaikan bahwa setiap prosesi perayaan Natal ini diikuti oleh seluruh jemaat Kristen Protestan ini dengan baik pula, dan mereka secara bersama-sama memohonkan untuk kebaikan agar kiranya meski tidak dapat merayakan dengan baik di tahun ini lantaran memang mengingat bahwa bencana alam banjir bandang telah menerjang kawasan mereka di tahun 2025 ini, tepatnya di penghujung November, dan bahkan juga menghantam beberapa rumah ibadah seperti gereja di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan dapat kami sampaikan bahwa mereka menegaskan kepada awak media juga mereka tidak membayangkan begitu ataupun menyangka bahwa hingga sampai saat ini mereka bisa merayakan kegiatan ibadah Natal tahun 2025 bersama masyarakat dan juga jemaat Gereja Kristen Protestan Desa Aik Ngadol, bila melihat dan juga mengingat bahwa terpaan maupun kuatnya banjir bandang dan tanah longsor ini telah memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan mereka, dan mereka juga berharap bahwa ke depannya mereka bisa memiliki kesempatan untuk merayakan kegiatan perayaan ibadah Natal ini dengan baik. Berikut kita simak pernyataan salah seorang warga. Dan tidak mungkin kan untuk dihuni gereja ini, tapi karena ini kami suci, kami yakin dikawani Yesus Kristus Tuhan, kami berhasil membersihkan ruangan gereja ini. Tapi walaupun sampai sekarang masih nangis begitu, sedihlah. Ya Tuhan, kami bisa melaksanakan Natal hari ini walaupun dengan sedih yang mendalam, tapi kami yakin Tuhan bersama kami. Kami tetap percaya pada Yesus karena ini sebuah cobaan bagi kami. Kami akan terima dengan baik. Fahmi dan juga pemirsa, memang hingga sampai saat ini kami melaporkan pihak gereja telah meminta kepada pemerintah untuk dapat segera memperbaiki keadaan mereka, utamanya gereja yang telah porak-poranda akibat bencana banjir tersebut. Dan hingga sampai saat ini memang ada 3 desa yang telah porak-poranda akibat bencana banjir, seperti halnya Desa Ngadol, Desa Hutagodang, dan Desa Garoga. Dan kiranya ini harus menjadi atensi bagi pemerintah untuk keberlangsungan hidup masyarakat, utamanya bagi mereka yang tengah merayakan ibadah Natal tahun 2025. Demikian Fahmi yang dapat kami laporkan dari Sumatera Utara. Kita kembali ke Anda. Baik, terima kasih Azril. Selamat kembali bertugas. Saudara, lalu untuk mengetahui informasi perayaan Natal di sejumlah daerah, yakni Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, akan disampaikan informasi selengkapnya bersama reporter Tengku Fajri dari Sulawesi Utara dan reporter Edi Asis dari Sulawesi Tenggara. Terlebih dahulu kita ke Tengku Fajri. Selamat petang Fajri. Fajri, bagaimana perayaan Natal di Tomohon, Sulawesi Utara? Iya, halo, selamat petang Fahmi dan juga saudara. Selamat malam waktu Indonesia Tengah. Ya, saat ini saya sedang berada di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus di Tomohon, Sulawesi Utara, di mana baru saja kita saksikan bersama ini bahwa ibadah Natal di Gereja Hati Kudus Yesus di Tomohon, Sulawesi Utara ini baru saja selesai sekitar 2 atau 3 menit yang lalu, di mana suasana perayaan Natal 2025 di Tomohon, Sulawesi
Sulawesi Utara ini berlangsung dengan sangat khidmat dan juga penuh semangat serta juga dengan perayaan iman. Nah, Fahmi dan juga saudara, memang Sulawesi Utara ini adalah sebagai salah satu kota dengan pemeluk agama yang mayoritas adalah Nasrani. Umat Kristiani ini dari pagi tadi, siang hingga sore dan bahkan malam hari ini masih memadati gereja-gereja di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara ini untuk melakukan ibadah Natal di tahun 2025 ini. Tentunya ini untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan berbagai kegiatan, yaitu mulai dari ibadah, doa bersama, dan juga persekutuan keluarga. Ibadah Natal di kota Tomohon, Sulawesi Utara ini dilakukan mulai dari pagi tadi hingga malam hari ini, dan tidak hanya berlangsung di tanggal 25, tapi juga akan berlangsung Natal kedua atau tepatnya pada esok hari di tanggal 26 Desember 2025. Fahmi dan juga saudara, ini Romo di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Tomohon ini menyampaikan bahwa hari ini 25 Desember 2025 ini juga sebagai salah satu perayaan 150 tahun pembaptisan pertama dilakukan di kota Tomohon, yang tentunya ini menandakan bahwa Gereja Katolik Hati Kudus ini sudah hadir di kota Tomohon ini sejak tahun 1875, yaitu tepatnya 150 tahun lalu. Fahmi dan juga saudara, memang Natal tahun ini mengangkat tema Allah hadir menjaga keluarga, dan memang hal ini menegaskan bahwa pentingnya keluarga ini sebagai pusat kehidupan, iman, tempat nilai kasih, pengampunan, dan juga kebersamaan yang ditanamkan sejak dini. Dalam khotbahnya ini disampaikan juga bahwa momen Natal ini diharapkan dapat memperkuat hubungan keluarga sekaligus juga memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain itu juga para jemaat ini diajak untuk menjadikan Natal ini sebagai sumber harapan baru, memperkuat toleransi serta menjaga persatuan dan juga kerukunan antar umat beragama. Fahmi dan juga saudara, Natal tahun ini diharapkan juga menjadi terang yang membawa kasih, kedamaian, dan juga semangat saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dan seperti kita ketahui bahwa memang perayaan Natal di Sulawesi Utara ini cukup sangat meriah, apalagi dengan tradisi-tradisi yang ada seperti ziarah pada saat malam Natal, kemudian pada hari Natal pertama juga ini kalau kita ibaratkan seperti Lebaran, ini para masyarakat ini open house dan menerima rekan-rekan, keluarga, tamu-tamu untuk datang ke rumah mereka. Memang kalau kita ketahui memang Sulawesi Utara ini luar biasa dengan keharmonisannya, Fahmi. Dan langsung dari Tomohon, Minahasa, Sulawesi Utara, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Fajri. Selamat kembali bertugas. Kita ke rekan Edi. Edi, bagaimana pelaksanaan ibadah Natal di Provinsi Sulawesi Tenggara? Edi. Ya, Fabi dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, momen Natal tahun ini, tepatnya Natal 2025, tentu menjadi sukacita bagi seluruh umat Kristiani yang ada di dunia, termasuk di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pantauan kami, pemirsa, sejak malam kemarin sampai dengan pagi tadi, perayaan ibadah Natal yang ada di Kota Kendari ini berjalan dengan aman, tertib, dan juga hikmat. Ribuan jemaat memadati gereja untuk kemudian melaksanakan berbagai rangkaian ibadah Natal, dan salah satunya adalah di Gereja Ora et Labora Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana ribuan jemaat ini larut dalam sukacita dalam ibadah Natal yang langsung dipimpin oleh Pendeta Martinus. Dan sesuai dengan tema Natal tahun ini, pemirsa, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dalam khutbahnya, Pendeta Martinus menekankan tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai kekeluargaan dan rasa kekeluargaan tidak hanya di dalam keluarga masing-masing, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pemirsa, Pendeta Martinus juga menekankan tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai kasih dan juga saling menghargai perbedaan, dan juga meningkatkan nilai-nilai persaudaraan antara sesama manusia sesuai dengan nilai-nilai kasih yang sejalan dengan semangat Natal yang membawa damai bagi semua. Sukacita ini juga, pemirsa, menyelimuti perayaan dan pelaksanaan
pelaksanaan ibadah Natal yang dilaksanakan di Gereja Santo Clemens Kendari yang dipadati oleh ribuan umat Katolik untuk melaksanakan misa Natal dan juga rangkaian perayaan Natal yang sudah digelar sejak Rabu malam kemarin. Gereja ini pemirsa tidak hanya dipadati oleh jemaat yang berasal dari kota Kendari saja, namun juga terdapat jemaat yang berasal dari luar daerah seperti Konawe dan juga Konawe Selatan. Pastor Paroki Stefanus Chandra memimpin ibadah Natal di Gereja Katolik Santo Clemens Kendari dengan menyampaikan pesan-pesan rohani, doa serta puji-pujian. Pemirsa, selain pelaksanaan ibadah Natal, perayaan Natal di Gereja Ora et Labora juga diwarnai dengan aksi kemanusiaan. Pasca pelaksanaan ibadah Natal yang digelar pagi tadi, pemirsa, pihak dari gereja menyelenggarakan penggalangan donasi bagi saudara-saudara kita yang ketimpa musibah di Provinsi Sumatera dan juga Aceh. Ini merupakan momen yang membuktikan bahwa para jemaat memiliki nilai solidaritas dan juga kepedulian yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana di Sumatera dan juga Aceh. Dan sementara itu pemirsa, dapat kami informasikan bahwa aparat gabungan dari kepolisian dan juga TNI ini terus bersiaga di sejumlah titik gereja dan juga tempat-tempat keramaian, tentu untuk memastikan kelancaran dari ibadah Natal yang dilaksanakan di Kota Kendari dan juga dalam rangka menjamin keamanan pada momen Tahun Baru 2026. Demikian laporan dari kami dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kembali ke Fahmi di studio. Baik, terima kasih Fajri dan Edi. Selamat kembali bertugas. Saudara, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat peningkatan signifikan selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2026. Khusus dari stasiun Pasar Senen, jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan tercatat sebanyak 14.980 orang. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Franoto Wibo, mengatakan terdapat 14.980 penumpang yang melakukan keberangkatan pada Kamis 25 Desember 2025. Ia mengungkapkan selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru, lonjakan penumpang terjadi pada 24 Desember dan 25 Desember 2025. Total penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api Daob 1 Jakarta dari tanggal 18 Desember hingga 25 Desember 2025 mencapai 315.000 penumpang. 25 ini merupakan tanggal favorit kedua ya setelah kemarin. Kemarin itu tanggal favorit tertinggi. Jadi mendekati hari kemarin ya. Jadi nanti mungkin sampai dengan tanggal 28 antusiasme penumpang atau masyarakat menggunakan kereta api masih tinggi. Jadi untuk masa Nataru tahun 2025-2026 ini kita perkirakan atau kita programkan meningkat 4% ya. Untuk memberikan kenyamanan, stasiun Pasar Senen memberikan sejumlah fasilitas, yakni ruang bermain anak yang bisa diakses secara gratis dan sejumlah troli yang dapat digunakan para penumpang untuk membawa koper dan barang bawaan lebih mudah. PT KAI juga memberikan diskon untuk kelas ekonomi komersial sebesar 30% dan 25% untuk kelas eksekutif, luxury, hingga kompartemen. Pembelian tiket tarif diskon dilakukan melalui akses by KAI pada 25 hingga 31 Desember 2025. Diskon berlaku untuk keberangkatan 29 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Memasuki libur Natal, arus lalu lintas di jalur nasional Limbangan, Garut, Jawa Barat padat. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah hingga Polres Garut memberlakukan one way. Berbeda dari hari sebelumnya, volume kendaraan yang melintasi jalur nasional Limbangan, Garut, Jawa Barat sejak Kamis pagi hingga siang alami kepadatan. Kendaraan didominasi mobil pribadi yang hendak mudik dan berwisata yang dari barat menuju timur atau dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah. Untuk mengurai kemacetan, petugas Satlantas Polres Garut memberlakukan one way sepenggal sebanyak 10 kali, yakni di Limbangan 4 kali,
di kawasan Bandrek 3 kali dan di Pasar Lewo, Malangbong 3 kali. Ya, kami melaksanakan kegiatan one way sepenggal yang kami sudah laksanakan di Limbangan 4 kali, di Bandrek 3 kali, dan di Lewo Malangbong 3 kali. Udah hampir total 10 kegiatan pengurasan dari arah Bandung menuju ke Tasik. Dibandingkan hari-hari sebelumnya, memang hari ini memang naik hampir 50% dibandingkan hari sebelumnya. Kasat Lantas Polres Garut, Ibtu Aang Andi Suhandi mengatakan hari ini volume kendaraan meningkat hingga 50% karena bertepatan dengan puncak arus mudik libur cuti bersama perayaan Natal. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Libur panjang anak sekolah, Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat perbatasan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya penumpang kapal Pelni KM Bukit Raya yang mencapai 1.059 penumpang. Lonjakan penumpang tersebut baru terjadi hari ini di Kepulauan Anambas. Kehadiran kapal KM Bukit Raya untuk melayani masyarakat perbatasan sangat terasa. Apalagi seperti cuaca saat ini yang sudah memasuki musim angin kencang dan gelombang tinggi, sehingga masyarakat lebih memilih kapal KM Bukit Raya menjadi transportasi andalan di saat cuaca ekstrim. ABK kapal KM Bukit Raya Heru Purnomo mengatakan bahwa penumpang yang naik dari pelabuhan Tarempa mencapai 562 penumpang. Hal tersebut membuktikan bahwa kapal KM Bukit Raya sangat diminati oleh masyarakat perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu dirinya sangat bangga bisa melayani masyarakat dalam bepergian antar pulau. Untuk penumpang naik di Tarempa itu sekitar 562. Nah, 562, jadi on board di atas kapal itu 1059. Itu yang di atas on board di atas kapal, tujuan Letung dan seterusnya. Kapal KM Bukit Raya yang sudah puluhan tahun melayani rute kepulauan membuat kapal KM Bukit Raya sangat dicintai masyarakat. Untuk itu masyarakat Kepulauan Anambas sangat berharap agar kapal KM Bukit Raya milik Pelni tersebut bisa terus melayani masyarakat perbatasan. Hampir semua penumpang ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Pelni yang selalu konsisten dalam memberikan pelayanan moda transportasi laut seperti KM Bukit Raya. Untuk itu masyarakat berharap kapal KM Bukit Raya bisa terus melayani rute antar pulau. Bagi masyarakat, kapal KM Bukit Raya sudah tidak terpisahkan lagi dengan masyarakat perbatasan. Untuk itu diminta kepada pemerintah pusat dan Pelni agar kapal KM Bukit terus melakukan pelayanan antar pulau. Dari Anambas, Ramadan, TVRI melaporkan. Libur Natal menjadi momen penuh keceriaan bagi keluarga untuk berkunjung ke tempat wisata, salah satunya di SeaWorld Ancol, Jakarta Utara. Berbagai wisata edukatif bertema Natal, mulai dari perburuan topi Santa hingga pertunjukan bawah laut, menjadi daya tarik utama pengunjung selama libur akhir tahun. Libur Natal dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah SeaWorld Ancol, Jakarta Utara. Operation Unit Head SeaWorld Ancol, Deki Rizky Fauzan mengungkapkan, pada 25 Desember 2025 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, jumlah pengunjung yang masuk ke SeaWorld Ancol telah mencapai sekitar 4.000 orang. Deki mengatakan untuk memeriahkan suasana Natal, SeaWorld Ancol menghadirkan berbagai atraksi spesial yang edukatif dan menghibur. Sejumlah kegiatan bertema Natal disuguhkan, diantaranya Magical Wonderful Christmas dengan atraksi sulap di depan akuarium utama, Clown and Santa Claus Performance yang melibatkan interaksi langsung dengan anak-anak, serta kehadiran pohon Natal setinggi 3,8 meter di area akuarium hiu. Tambahannya adalah kita memiliki satu permainan terbaru, buat permainan sih lebih kepada acara terbaru, yaitu adalah Santa Claus Heads Treasure Hunt. Jadi nanti pengunjung bisa berburu topi Santa Claus di Wahana SeaWorld Ancol. Di dalamnya ada hadiah tiket rekreasi di Ancol. Betul. Ada tiket masuk Samudra, Jakarta Birdland, Atlantis, dan juga dunia fantasi.
Dengan balutan suasana Natal yang meriah, tawa anak-anak yang riang, serta pengalaman belajar mengenal dunia bawah laut, SeaWorld Ancol menjadi ruang kebersamaan keluarga di momen libur akhir tahun. Adapun puncak kunjungan diprediksi terjadi pada 27 Desember dengan estimasi 8.000 hingga 10.000 pengunjung dalam satu hari. Suasana perayaan Natal putih atau White Christmas biasanya didapati di negara yang sudah turun salju. Tanpa harus jauh-jauh ke negara 4 musim, kini libur Natal dengan suasana White Christmas juga bisa didapati di Indonesia. Tidak perlu terbang berjam-jam untuk ke Eropa atau ke Jepang untuk merasakan suasana White Christmas. Di Tangerang Selatan, saya juga bisa mendapatkan suasana White Christmas bersama teman-teman dan keluarga di sini nih. Perayaan Natal biasanya identik dengan salju. Di Trans Snow World yang ada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, kita bisa menikmati salju Natal tanpa harus urus paspor selayaknya pelesir ke luar negeri. Dengan nuansa seperti di Jepang, pengunjung akan diberi sensasi dingin hingga minus 5 derajat Celcius. Untuk itu disarankan menyiapkan pakaian hangat. Dekorasi dan suasana bertema musim dingin ala Jepang juga menambah pengalaman liburan yang berbeda dari wisata indoor lainnya. Dengan merogoh kocek Rp155.000 per orang, pengunjung bisa bermain salju selama 2 jam. Tiket masuk bisa dibeli secara daring namun tetap perlu menukar tiket fisiknya ke loket tiket. Di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, jumlah pengunjung cenderung meningkat sehingga kerap muncul antrian di loket tiket. Setelah membeli tiket, pengunjung akan mendapatkan pinjaman sepatu boots dan jam tangan pengingat waktu bermain. Ada berbagai wahana yang bisa Anda mainkan di sini. Anda bisa main seluncur es, bisa main kereta gantung, bisa main seluncur ban, dan juga bahkan bisa mencoba untuk bermain ski. Tapi saran saya karena udara di sini sangat dingin sekali, pastikan Anda menggunakan pakaian hangat, jangan seperti saya karena pasti akan kedinginan. Jadi selalu pakai jaket yang tebal, sarung tangan, kaos kaki tebal, bahkan kalau perlu pakai kupluk supaya tubuh Anda tetap hangat sehingga ketika Anda bermain tetap nyaman saat bermain salju. Sekarang saya pemirsa mau coba salah satunya adalah seluncur ban, jadi saya harus ke atas sana. Yuk. Untuk bermain seluncur ban, anak-anak harus didampingi orang dewasa karena daya luncurnya cukup cepat, tapi bikin ketagihan. Untuk beberapa wahana, pengunjung memang harus mengantri cukup panjang. Misalnya kereta gantung ini, karena menjadi favorit pengunjung. Namun bagi anak-anak, bermain kereta seluncur es menjadi yang paling favorit. Karena sebentar lagi mau ke Jepang. Jadi latihan dulu main salju di sini ya? Iya. Di sini main apa aja? Itu yang kayak gini nih, seluncuran, main gulu-guluan. Untuk musim libur Natal dan Tahun Baru akan ada pertunjukan khusus di pukul 2 siang. Sinterklas dan teman-teman boneka salju akan hadir menghibur para pengunjung untuk menyemarakan suasana. Di waktu tertentu akan ada mesin pelontar salju yang menyemburkan lebih banyak es untuk membuat hujan salju. Anak suka main salju-salju karena suka Frozen kan. Akhirnya pas liburan kita pilih kesini aja. Seru, dingin, tapi karena liburan ya pasti banyak orang. Lumayan ngantrinya pas mau naik kereta gantung itu tadi. Di dalam area ini juga ada pojok makanan panas untuk mengisi perut agar badan tetap hangat. Meski cuaca belakangan ini selalu hujan, para pengunjung tetap antusias merasakan sensasi dingin es salju buatan ini demi merasakan nuansa liburan seperti di luar negeri. Seru banget pemirsa, ini bisa jadi salah satu alternatif liburan Natal dan Tahun Baru ala negeri 4 musim. Happy Guritman, Epri Adi Irawan, TVRI melaporkan. Saudara, guna memeriahkan perayaan Natal dan akhir tahun 2025, Jakarta Light Festival digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Pertunjukan cahaya dengan mengusung nuansa Natal ini mampu menarik sejumlah warga untuk menjadi tempat rekreasi alternatif dalam memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Gemerlap lampu dihadirkan dalam Jakarta Light Festival 2025
digelar di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Dengan mengusung nuansa Natal, tatanan lampu dan instalasi cahaya yang dirancang khusus mampu menjadi magnet bagi warga untuk menikmati pengalaman visual suasana di malam Jakarta. Selain bisa berfoto bersama keluarga di gemerlapnya lampu, dalam Festival Light 2025 ini, warga juga bisa menikmati live musik. Seperti yang dilakukan salah seorang warga Jakarta Utara, Samsul Hadi, yang mengaku memang sengaja membawa keluarganya untuk menikmati Jakarta Festival Light di Bundaran Hotel Indonesia. Selain bisa menikmati suasana malam, rekreasi alternatif ini dinilai hemat karena tidak dipungut biaya. Sama anak, istri, memang sengaja Bang buat nikmatin festival ini? Iya, sengaja. Datang ke sini dari Ancol. Ini gimana nih Bang tanggapannya Bang terkait festival lampu-lampu ini Bang? Bagus sih. Saya lihat dari kemarin tuh kayaknya bagus kalau untuk ngajak keluarga ke sini gitu. Tidak hanya itu, hal yang sama juga dikatakan oleh Amelia. Ia menilai kemeriahan Jakarta Festival Light sangat menghibur warga Jakarta yang tidak berlibur ke kampung halaman. Terlebih banyaknya lampu-lampu yang memanjakan mata ini, dikatakan mirip seperti di negara Singapura. Saya baru tahu dari Instagram kalau misalnya hari ini tuh dari kemarin ya Light Festivalnya ada, jadi saya nyusul suami saya ke kantor yang kebetulan deket sini, jadi kita strolling di jalanan ini. Berarti sama keluarga ya Bu ya? Sama keluarga ya. Bu, ini tanggapannya gimana Ibu? Ini terkait lampu-lampu di sini nih Bu? Saya sih ngerasanya seperti di Singapura Orchard ya, jadi cukup meriah tahun ini karena saya pikir belum pernah ada sebelumnya di Jakarta. Selain memikat para pejalan kaki, sejumlah pengendara motor juga tak sedikit yang berhenti sejenak untuk melihat festival tersebut. Nona Kolo salah satunya. Ia mengapresiasi Festival Light yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta. Festival dengan nuansa Natal ini dinilai memiliki simbol toleransi di DKI Jakarta. Sementara itu, Jakarta Light Festival 2025 akan berlangsung hingga 27 Desember, di setiap pukul 6 sore hingga pukul 10 malam. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI melaporkan. Saudara, kita akan ikuti sejumlah informasi terbaru mengenai bencana banjir dan tanah longsor dalam segmen Bencana Sumatera. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 1.135 jiwa meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berikut informasinya. Ada penambahan jumlah korban jiwa sebanyak 6 jiwa, sehingga total yang kemarin 1.129 jiwa, ini menjadi 1.135 jiwa. Ada pengurangan korban hilang daftar pencarian yang masih terus dilakukan. Tim gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan terus melakukan operasi pencarian di lokasi kabupaten kota yang masih terdapat daftar pencarian orang. Dan jumlah pengungsi saat ini 489.864 jiwa. Saya akan mengupdate beberapa hal secara singkat mengenai perkembangan yang sudah terjadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko secara umum. Ada beberapa tambahan proses pembukaan akses jalan dari Benar Meriah menuju Biren yang sebelumnya masih terputus. Ini ada beberapa jalan alternatif yang saat ini sudah mulai dilewati, baik itu oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Selain itu juga ada ruas jalan nasional Takengon Biren. Ini juga akan memperlancar nantinya distribusi logistik, terutama energi dari Bandara Rembele di Benar Meriah ke Takengon. Akses transportasi ini terus dikebut TNI
Polri, BNPB, BPBD, semua entitas yang terlibat. Ini salah satunya untuk jembatan Beli di Lawe Penanggalan, Aceh Tenggara, dan di Nipase, Kabupaten Bener Meriah. Ini terus kita kerjakan. PU kemarin sudah menyampaikan overall target dari pemulihan jembatan nasional dan ruas jalan nasional yang terdampak itu ditargetkan secara umum selesai di 30 Desember, meskipun ada beberapa titik yang diperkirakan akan selesai di minggu pertama Januari. Tentu saja ketika akses jalan ini sudah pulih kembali, maka percepatan pemulihan sektor lainnya ini akan lebih cepat karena pergeseran arus logistik, suku cadang atau komponen-komponen yang diperlukan dalam pemulihan sektor lainnya seperti listrik, komunikasi, dan tentu saja distribusi energi ini akan lebih cepat. Saudara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan semua kabupaten terdampak bencana di Aceh terhubung di tanggal 27 Desember. Guna mempercepat pemulihan, Kementerian PU bekerja 24 jam untuk membersihkan jalan dan kota dari lumpur dan material banjir lainnya di Aceh Tamiang. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau pekerjaan membersihkan lumpur dan material banjir lainnya di jalan dan kawasan pertokoan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, termasuk membersihkan kayu gelondongan yang menumpuk di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin di Jalan Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Menteri Pekerjaan Umum menyatakan wilayah antara kabupaten terdampak bencana banjir dan longsor Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah terhubung. Selanjutnya akan mengerjakan 4 ruas jalan di Aceh yang masih terputus guna menghubungkan antar kabupaten di Aceh. Sehingga pada tanggal 27 Desember diharapkan semua kabupaten kota terdampak bencana di Sumatera sudah dapat terhubung. Pada hari ini Sumut antara kabupaten sudah terbuka semua. Sumbar alhamdulillah sudah terbuka juga. Tinggal satu di Aceh yang masuk ke Aceh Tengah maupun ke Bener Meriah. Targetnya paling cepat sekitar tanggal 25-26 lah. Itu tembus dari arah Melaboh kan, Melaboh kali ya. Biren dan Melaboh dan mana? Toskawi, KKI. Manapun yang paling cepat bisa kita tembuskan, kita tembuskan. Pada malam hari, Kementerian PU bergerak membersihkan jalan raya terutama Lita, Sumatera. Pekerjaan ditargetkan selesai 3 hari mendatang, sehingga distribusi bantuan menuju kawasan terdampak lainnya dapat dilakukan. Saudara, lalu untuk mengetahui informasi terkini pasca banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, informasi selengkapnya akan disampaikan bersama Dara Isma Dana. Selamat malam Dara, silakan dengan informasi selengkapnya. Baik, selamat malam Tami. Untuk diketahui Tami dan juga saudara, di Kampung Air Tenang yang berada di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu lokasi yang terdampak cukup parah pasca banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh beberapa waktu yang lalu. Sudah sebulan berlalu sejak banjir bandang terjadi, kini timbul masalah baru pasca bencana, yaitu timbunan material longsor yang kemudian ikut berimbas kepada akses sanitasi bagi warga yang terdampak. Hingga hari ini tercatat ratusan rumah warga masih terendam lumpur material banjir yang cukup tebal. Lumpur tersebut merendam bagian halaman rumah warga, bahkan ke rumah warga hingga menutup akses jalan. Hal ini tentu saja menyulitkan sejumlah aktivitas warga dan berdampak serius bagi akses sanitasi lingkungan dan juga fasilitas air bersih bagi warga yang terdampak. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Datuk Penghulu kampung setempat, bahwa saat ini jaringan air bersih di kawasan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Sejumlah fasilitas pendukung air seperti jaringan PDAM dan juga sumur bor saat ini masih tertimbun lumpur yang cukup tinggi, bahkan dengan ketinggian mencapai hingga 3 meter. Akibatnya saat ini warga kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih. Nah, dapat kami informasikan pula bahwa setelah banjir bandang di kawasan tersebut surut, selama berhari-hari warga cukup kesulitan untuk mencari sumber air. Bahkan mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh berjalan kaki hanya untuk sekedar mendapatkan air bersih.
Untuk sementara, kebutuhan air bersih masyarakat bergantung pada 5 titik sumur bor yang dibangun oleh bantuan para relawan. Sumur-sumur ini menjadi satu-satunya fasilitas atau akses air bersih bagi ratusan kepala keluarga yang terdampak di kampung air tenang ini. Akibatnya mereka harus bergantian dan mengantri mengambil air di sumur untuk memenuhi kebutuhan mandi, mencuci, dan juga memasak. Dapat kami informasikan pula selain persoalan air bersih, saat ini persoalan listrik juga menjadi masalah yang krusial bagi warga di kampung air tenang ini. Pasalnya menurut pengakuan dari Datuk Penghulu, apabila listrik daerah ini dapat segera pulih, maka warga dapat melakukan pembersihan material lumpur secara mandiri, termasuk pembersihan jaringan PDAM dan juga sumur bor, sehingga warga tidak perlu lagi kesulitan dalam mencari sumber air bersih. Lebih lanjut dapat kami informasikan bahwa sebagian besar rumah yang berada di Desa Air Tenang ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan dapat terlihat dari dinding rumah, atap rumah, bahkan sebagian rumah warga hanyut terbawa arus banjir bandang dan tertimbun material longsor. Saat ini proses pendataan rumah terdampak masih terus dilakukan oleh pihak terkait untuk nantinya sebagai dasar pengajuan hunian sementara atau hunian tetap bagi korban terdampak. Terakhir kami informasikan, Tami dan juga saudara, saat ini kondisi di kampung air tenang masih sangat memprihatinkan dan masih terus membutuhkan bantuan dari kita semua. Mereka membutuhkan bantuan mulai dari pembersihan lingkungan, kesediaan air bersih, pasokan listrik, dan juga pembangunan infrastruktur yang telah rusak, serta tempat tinggal yang layak huni bagi korban bencana banjir bandang kemarin. Itu saja yang dapat kami laporkan dari Aceh saat ini. Tami, kembali ke studio. Baik, terima kasih Dara. Selamat kembali bertugas. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Your trusted source for midday news. Join us Monday to Friday from 1:30 to 2 p.m. only on TVRI World. Begin your day with clarity on Starting Point. Join us Monday to Friday from 8 to 9 a.m. only on TVRI World. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, personel Polres Gayo Lues bersama Polsek Rikit Gaib dan Brimopolda Aceh turun langsung membantu warga terdampak banjir bandang di Desa Kanitoa. Kegiatan difokuskan pada pembersihan lumpur tebal dan material kayu yang menggenangi rumah serta lingkungan permukiman warga. Banjir bandang yang melanda wilayah Gayo Lues meninggalkan endapan lumpur dan serpihan material di sejumlah titik. Personel Polri bersama masyarakat bergotong royong membersihkan bagian dalam rumah, halaman, hingga akses jalan desa yang tertutup material banjir. Desa Kanitoa diketahui menjadi salah satu wilayah yang dilalui aliran banjir bandang. Luapan air bercampur lumpur sempat mengenangi rumah-rumah warga dan mengganggu aktivitas masyarakat pasca kejadian. Kapolres Gayo Lues AKBP Hirowo melalui Kabagren Polres Gayo Lues Kompol Peter Bronson menyampaikan bahwa keterlibatan personel dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan dan respon cepat Polri terhadap bencana alam. Menurutnya kehadiran Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan tetapi juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan gotong royong tersebut tidak hanya memulihkan kondisi lingkungan namun juga menjadi upaya membangun kembali semangat dan mengurangi trauma warga terdampak. Polri menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi darurat dan kemanusiaan. Polres Aceh Tengah menyalurkan bantuan logistik kepada warga masyarakat terdampak bencana alam di 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Distribusi bantuan logistik dilakukan menggunakan sepeda motor. Penyaluran bantuan dilaksanakan di Kecamatan Ketol, Kecamatan Bintang, dan Kecamatan Rusip Antara. Kegiatan pendistribusian dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Tengah, AKBP Muhammad Taufik. Bersama pejabat utama, Babin Kamtipmas, dan Sat Brimopolda Aceh. Di Kecamatan Ketol, Kapolres Aceh Tengah memimpin langsung penyaluran bantuan ke Desa Burlah, Desa Bintang Pepara, Desa Kekuyang, dan Desa Bugeara.
Bantuan diserahkan di tepi sungai wilayah Desa Burla yang hingga kini masih terisolasi akibat putusnya jembatan akses utama. Selain puluhan paket sembako, Polres Aceh Tengah juga menyerahkan bantuan berupa seling kawat baja dari Kapolri untuk membantu akses penyeberangan serta memperlancar distribusi bantuan. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Burla dan masing-masing kepala desa. Untuk menjangkau desa-desa terdampak yang masih terisolasi dan hanya dapat dilalui kendaraan roda 2, bantuan logistik diangkut menggunakan puluhan sepeda motor Dinas Polri milik Polres Aceh Tengah. Langkah ini dilakukan agar bantuan dapat menembus medan sulit dan akses terbatas di ketiga kecamatan tersebut. Selain disalurkan melalui aparatur desa, jajaran personel Babin Kamtibmas Polres Aceh Tengah juga menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat dengan metode door-to-door. Kegiatan ini dilakukan sambil menyapa, menguatkan, serta memberikan semangat kepada warga yang terdampak bencana. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan empati Polri terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Aparatur desa dan masyarakat penerima bantuan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Polres Aceh Tengah atas perhatian serta bantuan yang diberikan. Ini kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Pak ya, sehat selalu. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Klik Indonesia Petang hari ini. Saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.